Halo saudara-saudara, selamat pagi. Patrisius Juwandono di sini. Kali ini topik saya masih tentang penelitian kualitatif. Kalau pada video-video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana kita menggunakan software seperti MaxQDA dan NVivo untuk penelitian kualitatif, maka kali ini saya akan membeberkan sebuah kiat bagaimana kita meneliti data kualitatif atau menganalisis data kualitatif dengan menggunakan alat yang namanya ChatGPT. Saya kira sebagian besar dari Anda sudah sangat kenal ya, setelah hype ChatGPT ini meledak beberapa bulan terakhir, kita akan menggunakan ChatGPT untuk bisa melakukan 3 jenis coding di dalam atau pada sebuah teks hasil wawancara. Nah, kalau pada video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana kita harus mencermati transkrip atau teks itu supaya kita bisa menentukan kode-kodenya. Kita sekarang akan minta bantuan si cerdas yang namanya ChatGPT ini untuk melakukan kodenya buat kita. Tapi ingat, sekali lagi jangan pasrah bongkoan kepada ChatGPT, karena itu hanya mesin yang diajari. Ya, jadi setelah nanti kita akan dibuat terkagum-kagum oleh hasilnya, kita masih harus mencermati data itu sendiri supaya kita yakin bahwa memang benar coding yang dilakukan oleh ChatGPT juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan selaku peneliti. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak sajian saya. Ya, jadi ini ceritanya, saya sudah melakukan sebuah wawancara dengan seorang responden bernama, sebut saja namanya Pak X ya, usianya 75 tahun, dia seorang pengusaha kayu, dan temanya adalah bagaimana Pak X ini merayakan Imlek. Jadi penelitian saya adalah penelitian kualitatif yang temanya atau topiknya adalah bagaimana warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia merayakan Imlek dan nanti mengaitkannya dengan pengelolaan keuangan mereka. Nah, yang saya sajikan di sini adalah penggalan tentang bagaimana seorang pengusaha etnis Tionghoa merayakan Imlek. Nah, sudah saya wawancara, beliau sudah saya wawancara, kemudian saya taruh di dalam, saya ubah menjadi transkrip seperti ini. Ya, ini memang dalam bahasa Inggris ya, karena memang artikel saya dalam bahasa Inggris. Tapi maksudnya setelah wawancara itu dilakukan, maka kita akan menaruhnya atau mengubahnya ke bentuk transkrip seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal menyalinnya ke ChatGPT. Jadi seperti biasa ya, kita salin, kita copy, Ctrl A, di sini Ctrl A ya, kemudian Ctrl C ya. Saya kira semua sudah tahu bagaimana caranya mengcopy paste sebuah teks ke bentuk yang lain. Oke, sekarang setelah ini disimpan di Ctrl A dan Ctrl C, kita masuk ke ChatGPT. Nah, ini adalah ChatGPT, gampang ya, alamatnya chat.openai.com ya. Nah, pada kolom new chatnya saya ketikkan ini. Jadi, my research is about how Chinese Indonesian people celebrate Imlek. Jadi, saya harus menerangkan dulu, kalau kita menggunakan ChatGPT untuk bisa menggunakan atau untuk bisa memperoleh hasil yang terperinci dan maksimal, kita harus memperinci perintahnya yang disebut sebagai prompt ya. Jadi promptnya harus cermat, harus khusus, tidak bisa terlalu umum ya. Kalau terlalu umum nanti hasilnya juga kurang maksimal ya. Jadi saya menerangkan bahwa topik penelitian saya ini tentang bagaimana Chinese Indonesian itu merayakan Imlek ya. Kemudian perintahnya adalah tolong buatkan daftar kata kunci ya, keywords atau frasa-frasa kunci dari transkrip ini. Nah, kemudian transkrip yang tadi itu, yang dari MS Word, kita pastekan di sini. Ya, langsung jebret, langsung masuk ke sini semua. Ini transkripnya tadi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke perintahnya. Nah, kemudian dia akan langsung memberikan keywords dan key phrasesnya dalam hitungan tidak lebih dari 3 detik ya. Dari saya hitung begitu detik ketiga langsung keluar semua ini ya. Nah, ini adalah keywords dan key phrasesnya dari teks tadi ya.
Nah, ini kalau kita lakukan manual, kita mesti menggarisbawahi atau memberikan marker pada kata-kata kunci pada transkrip kita secara manual ya. Tapi sekarang ChatGPT bisa melakukannya dalam waktu tidak lebih dari 3 detik ya. Jadi seperti ini kita bisa mencermati sendiri. Oke, cukup banyak ya. Ini adalah kata-kata kunci atau frasa-frasa kunci dari teks tadi. Nah, setelah itu, maka perintah berikutnya yang saya berikan adalah dari transkrip tadi, tolong lakukan open coding. Ini dalam bahasa Inggris, tapi tentunya Anda yang bukan berasal dari bidang bahasa Inggris bisa memberikan perintahnya dalam bahasa Indonesia. Nggak usah khawatir, ChatGPT juga ngerti kok bahasa Indonesia ya. Oke, jadi dari transkrip tadi, tolong lakukan open coding. Maka langsung jebret dia lakukan ini. Dia berikan hasilnya. Ya, jadi sekarang open codingnya sudah langsung jadi, yaitu ini. Geographical context, konteks geografisnya, kemudian tentang antisipasi dan kegembiraan, ya, tentang persiapan dan ritualnya, ya, masing-masing dengan elemennya sendiri, dengan anggota-anggota yang masuk ke dalam setiap label ini namanya label ya. Kemudian ini adalah anggota-anggota atau penjelas-penjelasnya, ya. Kemudian yang keempat adalah tentang hal tentang makanan dan minuman ketika perayaan Imlek itu dilangsungkan ya. Kemudian masih ada tentang keluarga dan komunitas, ya, ini cukup banyak anggotanya ya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang berbau pesta, festive activities, ada kembang api, bahkan ada judi ya, judi ala Chinese ya. Kemudian ada simbolisme dan keyakinan atau kepercayaan. Jadi ChatGPT bisa sampai menelisik ke situ. Ya, dia bisa membaca ada hal-hal yang berkaitan dengan simbolisme dan kepercayaan-kepercayaan ketika perayaan Imlek itu dilangsungkan. Ya. Kemudian juga ada label tentang kegembiraan. Ya, jadi inilah hasil dari open coding yang dilakukan oleh ChatGPT. Sekali lagi dalam waktu hanya beberapa detik saja. Oke. Nah, ini bisa dibaca penjelasannya. Jadi open codes di sini mencakup semua aspek dan elemen yang berkaitan dengan perayaan Imlek. Ya. Kemudian sekarang kalimat perintah berikutnya adalah oke, sekarang lakukan axial coding. Axial coding di transkrip yang sama. Ingat kan, dalam penelitian kualitatif itu ada 3 jenis atau 3 tahapan pengkodean. Open coding, axial coding, dan thematic atau selective coding. Nah, sekarang yang saya berikan adalah tolong lakukan tahap kedua, yaitu axial coding. Nah, langsung ChatGPT bilang jebret inilah hasilnya ya, dalam waktu kurang dari 3 detik ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ada contextual factors, masih terbagi lagi menjadi geographical context, kemudian ada hal tentang persiapan dan ritual, ini dibagi lagi sama dia menjadi langkah-langkah persiapannya, belanja, potong rambut, dan sebagainya ya. Kemudian ada ritual membersihkan rumah, ada gathering dan eating ya, kumpul-kumpul dan makan-makan, dan sebagainya ya. Jadi ini adalah hasil dari axial coding. Ya, axial coding tahu ya, artinya menciptakan kode-kode atau kategori yang lebih umum lagi yang mewadahi semua yang tadi sudah dihasilkan di open coding. Ya, jadi ini meliputi open coding secara lebih umum lagi. Ya. Kemudian sampai pada emotional aspects ya. Jadi sangat teliti dia mencermati datanya, dia bisa menghasilkan axial coding yang sedemikian cermat, ya, sedemikian teliti, sedemikian detail. Ya. Nah, sampai di sini ingat pesan saya tadi, jangan terhanyut oleh ChatGPT semata-mata. Ya, perhatikan bahwa ChatGPT mungkin juga masih punya kelemahan di sana sini, mungkin dia masih miss di sana sini. Jadi sampai tahap di sini Anda harus kembali ke transkrip tadi itu dan mencermati sendiri apa benar yang dia hasilkan.
Kalau perlu Anda melakukan coding sendiri secara manual, jadi Anda mengandalkan pikiran manusiawi Anda untuk bisa menentukan coding-coding yang lebih tepat. Kalau ternyata codingnya ChatGPT ada yang ngawur, ya silahkan di drop, dibuang ya, direvisi ya. Oke. Bisa dibaca di sini penjelasannya. Excel coding itu mengorganisasikan open codes tadi menjadi kategori-kategori dan tema-tema yang lebih luas, broader categories ya. Sehingga akan ada pemahaman yang lebih jelas, clear understanding dari elemen-elemen yang berbeda ya tentang perayaan Imlek. Nah, kita sampai pada yang terakhir, yaitu thematic coding. Langsung saja saya ketikkan, oke. Nah, sekarang tolong lakukan thematic coding pada transkrip yang sama. Ya, langsung jebret, keluar hasilnya dalam waktu hanya beberapa detik. Inilah hasil dari thematic coding. Ada cultural traditions dan persiapannya, meliputi ini semua. Kemudian ada kumpul-kumpulnya dan makan-makan atau jenis makanannya, ada ritualnya dan simbol-simbol apa yang ada di sana. Kemudian ada aktivitas atau kegiatan ketika perayaan Imlek itu berlangsung, ya, dan sebagainya, sampai pada joy dan community, perasaan gembira dan kebersamaan dalam satu komunitas, ya. Jadi itu adalah hasil dari thematic coding yang dilakukan oleh ChatGPT pada data kita, data wawancara kita. Oke, yang saya lakukan hanya satu transkrip ya, tapi kalau Anda punya 10 transkrip ya silakan langsung dimasukkan semuanya ke ChatGPT. Sekali lagi dia hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk bisa mencerna semua itu, kemudian melakukan open coding, Excel coding, sampai selective coding. Tapi ingat pesan saya, jangan pasrah bongkoan, jangan memasrahkan begitu saja kepada hasilnya ChatGPT. Anda harus mengecek sendiri, Anda harus memeriksa sendiri transkripnya. Kalau perlu Anda lakukan coding secara manusiawi ya, bukan secara digital seperti ini. Kemudian Anda cocokkan hasilnya dengan hasilnya ChatGPT. Atau setidaknya Anda memeriksa apakah pengkodean yang dilakukan oleh ChatGPT itu memang sesuai dengan apa yang Anda lakukan secara manual di transkrip tadi. Ya, oke. Nah, di sini ada penjelasannya. Bagus kalau dibaca penjelasannya. Jadi thematic coding itu meng-highlight beberapa tema utama dan elemen-elemen kunci yang muncul dari transkrip, dan itu menyajikan sebuah comprehensive overview, jadi sebuah gambaran yang lebih komprehensif, yang lebih umum, mencakup semuanya, dari tradisi kultural, ritual, kegiatan perayaan Imlek dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah hasil terakhir dari rangkaian coding yang dilakukan oleh ChatGPT. Nah, selanjutnya Anda bisa tadi yang saya katakan mengecek kembali apakah memang benar seperti itu. Ya, kalau memang sudah benar, Anda bisa melanjutkan analisisnya tentunya dengan yang lebih mendalam dengan menggunakan NVivo atau MaxQDA. Nah, untuk itu silahkan cek video-video saya sebelumnya tentang bagaimana mengolah data penelitian kualitatif dengan NVivo atau MaxQDA. Sekian tips saya, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.